Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadi Alatas dari kelas Saintek 1. Saya akan mengerjakan 5 soal esai dari PAS kemarin. Di sini soal yang pertama, tentukan resultan keempat vektor gaya pada gambar ini. Di sini ada 4 vektor. Pertama-tama kita proyeksikan dulu sudut-sudut ini. F1 ini bisa kita proyeksikan ke dalam sumbu X dan juga sumbu Y, maka menjadi F1X dan juga F1Y. Kemudian F2 ini sama seperti F1 tadi, kita proyeksikan menjadi F2Y dan juga F2X. Kemudian selanjutnya adalah kita tinjau sumbu X-nya. Di sini F1X itu sama dengan 6 dikali dengan cos 30. Kenapa dia cos 30? Karena dia dekat dengan sudutnya. Jadi 6 dikali cos 30 adalah setengah akar 3. Ini bisa kita coret jadi 3 dan 1 sama dengan hasilnya 3 akar 3. 3 akar 3 ini jika kita bulatkan menjadi bilangan desimal, hasilnya adalah ini 5,19. Yep. Ini nggak pakai min ya, ini hasilnya plus. Selanjutnya kita tinjau sumbu yang F2X nya. Sini kita tulis F2X sama dengan F2 nya itu 12 dikali dengan cos 60. Karena dia dekat dari situ jadi dia pakai cos ya. Jadi 12 dikali dengan cos 60 adalah setengah. Ini kita coret jadi 6. Jadi hasilnya adalah 6. Selanjutnya di sini yang menempel dengan sumbu X itu ada F3. Karena F3 ini udah nempel dengan sumbu X, jadi kita tidak usah tinggal lagi, langsung tulis saja. Kemudian kita hitung hasilnya, sigma fx sama dengan di sini f1x ini dia berada di sebelah kiri, maka dia hasilnya adalah minus. Jadi minus 5,19. Kemudian f2x ini dia berada di sebelah kiri juga, maka hasilnya adalah minus. Jadi minus 6. Dan F3 ini dia berada di sebelah kanan, jadi hasilnya adalah plus 6. Dan hasilnya adalah minus 5,19. Selanjutnya kita tinjau sumbu Y nya. Sini F1Y sama dengan 6 dikali dengan sin 30. Jadi 6 dikali setengah. Ini kita bisa coret jadi 3. Hasilnya adalah 3 meter. Kemudian F2Y nya sama dengan berarti 12 dikali dengan, karena dia jauh dari sudut jadi pakai sin 60 sama dengan 12 dikali setengah akar 3 akar 3. Ini kita bisa bagi menjadi 6 dikali 1 sama dengan hasilnya 6 akar 3. Kemudian 6 akar 3 ini kita bulatkan menjadi bilangan desimal, yaitu 6 akar 3 sama dengan 10,39. Kemudian di sini ada F4Y
F4Y Nah, F4Y ini kan dia sudah masuk ke dalam sumbu Y, jadi tidak usah ditinjau, langsung tulis saja. Jadi 3 ini ada nilai-nilainya. Selanjutnya kita hitung hasilnya. Sigma Fy sama dengan di sini 3N ini sumbu F1Y ini karena dia berada di bawah, maka hasilnya adalah minus. Maka kita tulis minus 3. Kemudian F2Y ini dia berada di atas, maka hasilnya adalah plus. Kita tulis plus 10,39. Kemudian F4Y ini dia berada di atas, jadi kita tulis plus juga, plus 3. Hasilnya adalah plus 10,39. Kemudian jika sudah seperti ini, selanjutnya kita hitung resultannya. Di sini saja R. Rumus resultan itu sigma Fx kuadrat ditambah dengan sigma Fy kuadrat. Kemudian sigma Fx kuadrat ini adalah minus 5,19 kuadrat ditambah sigma Fy ini 10,39 kuadrat. Itu kita hitung dulu. Min 5,39 19 itu 19 adalah 29 ya di sini. 19 boy. Oh 19 ya salah. Jadi sini min 5,19 min 5,19 hasilnya adalah hasilnya adalah 26,93 ditambah dengan 10,39 kali 10,39 hasilnya adalah 107,95. Kemudian ini kita jumlahkan. 26,93 plus 107,95 hasilnya adalah 134,88. Terus akar dari 134,88 adalah 134 akar 134,88 adalah 11,6. Sekarang kita akan lanjut di soal yang kedua. Di soal yang kedua ini kita disuruh menentukan gaya apa saja yang ada dalam gambar ini. Di balok B ini dia memiliki gaya N yang itu normal, arahnya adalah ke atas, dan juga dia ditarik oleh gaya sebesar 80N, ditarik oleh balok A, arahnya ke sana, dan juga dia memiliki gaya W yaitu ke bawah. Nah, karena dia ini berada di bidang miring, maka kita proyeksikan dia ke dalam sumbu X dan juga sumbu Y. Maka dia ada Y cos 30 derajat dan juga Y sin 30 derajat. Dan juga karena di sini dia berjalan di antara yang kasar, maka di sini dia memiliki MK. Nah, kita lanjut ke pembahasan soalnya. Balok B bermassa 2 kg bergerak ditarik oleh gaya sebesar 80 N menaiki bidang miring yang kasar. Balok A bermassa 4 kg dihubungkan dengan menggunakan katrol. Tentukan percepatan balok dan tegangan talinya. Diketahui
massa B sama dengan 2 kg, massa A sama dengan 4 kg, F sama dengan 60 Newton, alfanya itu 30 derajat, dan mu K-nya adalah 0,3. Yang ditanya adalah percepatan balok dan juga tegangan tali. Oke, jadi sekarang di sini kita akan tinjau balok B-nya. Kemudian kita tinjau balok B. Sini sumbu Y-nya, dia tulis sigma Fy sama dengan 0. Maka N minus W. Kenapa dia minus? Karena W itu berada di bawah. Lanjut dikali dengan cos 30 sama dengan 0. Dan dia pindah ruas ke dalam sini. Kemudian menjadi N sama dengan W dikali dengan cos 30 sama dengan cara mencari W-nya adalah M dikali A. Di sini M kali G maksud saya, salah. Di sini MB-nya itu 2, G-nya itu G itu pasti 10 ya. Pasti 10 berarti hasilnya adalah 20. Maka di sini W-nya sudah ketemu yaitu 20. Cos 30 yaitu setengah akar 3. Ini bisa kita coret 2 dengan 20 hasilnya adalah 10. Terus di sini jadi 10 akar 3. Lalu 10 akar 3 ini kita rubah menjadi bentuk desimal yaitu hasilnya adalah 17 17,32. Oke, selanjutnya kita cari FK-nya. FK sama dengan mu K dikali dengan N sama dengan mu K-nya yaitu 0,3 dikali dengan 17,32. Hasilnya adalah 5,20 Newton. Selanjutnya kita mencari sigma Fx. Sigma Fx itu sama dengan M kali A. Selanjutnya F plus W dikali dengan sin 30 min T min FK sama dengan 2 dikali A. F-nya ini nilainya adalah 80 plus W-nya adalah 20 dikali dengan sin 30 yaitu setengah min T, FK-nya yaitu 5,20 sama dengan 2 dikali A. Ini bisa langsung kita coret. 2 dengan 20 hasilnya adalah 10. Berarti tulis lagi 80 plus 10 min P min 5,20 sama dengan 2A. Setelah itu kita hasilkan jadi 90 min T min 5,20 sama dengan 2A. Lalu di sini kita pindah ruas T-nya. Jadi dia bentuk seperti ini. 90 min 5,20 min 2A sama dengan T. Lalu hasilnya adalah 84,8 min 2A sama dengan T. Oke, selanjutnya kita langsung tinjau balok A. Tinjau balok A. Sini sumbu Y
yaitu berarti sigma FY sama dengan M dikali A. Berarti di sini T min W sama dengan M dikali A. Terus ini T minus W minus minus 40. Di sini tuh cara mencari W-nya ya. Di sini kita lihat rumusnya yaitu M dikali G. Di sini kan M-nya itu kan 4. Jadi tinggal 4 dikali dengan 10. G itu udah pasti 10. Terus kalau udah kayak gini sama dengan 4A. Kemudian dia pindah ruas. Jadi T sama dengan 4A plus 40. Selanjutnya kita di sini TA sama dengan TB. Di sini kita tulis saja langsung 4A plus 40 sama dengan 84,8 min 2A. Di sini tulis langsung pindah ruas lagi menjadi 4A plus 2A sama dengan 84,8 minus 40. Lalu hasilnya adalah di sini 6A sama dengan 44,8. A-nya sama dengan 44,8 per 6. Hasil A-nya yaitu hasil A-nya adalah 7,5 meter per second. Selanjutnya kita mencari TA-nya. Terus di sini saja. TA sama dengan 4A plus 40 sama dengan 4 buka kurung A-nya itu 7,5 plus 40. Hasilnya yaitu 30 plus 40. Hasil adalah 70 doang. Selanjutnya kita mencari TB-nya. Di sini TB sama dengan 84,8 dikurang dengan 2A. Kemudian 84,8 min 2 kurung A-nya itu tadi 7,5 sama dengan 84,8 minus 2 dikali 7,5 yaitu 15 sama dengan hasilnya adalah 69,8 dan ini adalah hasilnya. Oke, sekarang saya di sini akan memberikan penjelasan di soal esai yang ketiga. Di soal esai ini sebuah bola dilontarkan dari atas sebuah gedung yang tingginya 8 meter dengan kelajuan 5 meter per second. Ini gambar filosofis seperti ini. Ya. Sudut yang terbentuk antara lemparan bola dengan arah horizontal adalah 30 derajat dan gesekan bola dengan udara diabaikan. Tentukan A. Waktu yang diperlukan untuk menyentuh tanah, dan yang B. Jarak mendatar yang dicapai bola. Sini diketahuinya A sama dengan 8 meter, VO sama dengan 5 meter per second, alpanya sama dengan 30 derajat, dan YO nya sama dengan 8. Dan itu A, T max, dan B nya itu X max. Jadi di sini saya akan menjawab soalnya. Pertama-tama kita tulis
VOY sama dengan VO dikali dengan sin 30. VO nya itu kan 5 dikali dengan sin 30 itu setengah. 5 kali 1 5 dibagi 2 2,5 meter per second. Kemudian kita buat sini yang A, persamaan gerak vertikal. Kemudian sini Y sama dengan YO plus VOY dikali dengan T plus dengan 1/2 terus dikali dengan G dikali dengan T kuadrat. Kemudian sini kita masukkan angkanya 8 ditambah dengan VO yang itu tadi 2,5 ditambah dengan P nya itu nggak ada, terus 2 D nya itu 10 dan T nya itu belum diketahui. Kemudian ini tulis 8 plus 2,5 dikali T terus I kurang 5 kali T kuadrat sama dengan ST kuadrat kurang 2,5 dikali dengan T min 8. Kemudian kita sini T sama dengan min B plus minusnya akar B kuadrat min 4 stop. Oke. Ini dikali A dikali C. Kemudian ini sama dengan ini ada pernya per 2K. Kemudian sini masukin angkanya minus 2,5 plus minus akar min 2,5 kuadrat dikurang 4 terus dikali dengan C nya itu 5 dan A nya itu 5 dan C nya itu 8 minus 8. Kemudian di sini pernya 2A itu berarti 2 A-nya itu stop. Di sini berarti 2A berarti 2 dalam kurung 5. Kemudian di sini dengan 2,5 plus minus terus di sini akar min 2 di sini akar dari 6,25 plus 160
Di sini 2 dikali 5 itu berarti 10, sama dengan 2,5 plus minus akar ini kita jumlah, hasilnya adalah 166,25. Kemudian akar ini kita turunin ke bawah per 10 sama dengan di sini 2,5 lagi plus minus akar dari 166,25 ini yaitu 12,89. Terus sportnya sama per 10 lagi. Di sini kita ini jawabannya. Hasil dari ini 1539 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 1,539. Selanjutnya kita mencari Bmax. Di Bmax ini dia rumusnya adalah VOX dikali dengan P sama dengan, karena di sini VOX ini belum diketahui nilainya, jadi kita cari dulu VOX nya. Rumusnya adalah VOX sama dengan VO dikali dengan cos alpha ya, dikali dengan cos alpha. VO nya itu kan 5, cos alpha nya itu cos 30 berarti. Jadi cos 30 itu setengah akar 3. Ini hasilnya adalah 2,5 akar 3. Dan 2,5 akar 3 ini kita sederhanakan dalam bentuk pecahan desimal. Jadi 4,33. Di sini kita sudah menemukan VOX-nya, habis itu kita isi di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal yang keempat. Soal yang keempat ini soalnya adalah dari keadaan diam, sebuah benda melakukan gerak melingkar dengan percepatan lurus 400 kuadrat. Titik B berada pada jarak 12 cm dari sumbu putar. Tepat setelah benda berakhir selama 0,3 second, maka di titik B mengalami percepatan total sebesar, di sini diketahui dik alpha sama dengan 400 kuadrat, T sama dengan 0,3 second, R sama dengan 12 cm. Jadi kita rubah menjadi meter, maka hasil ada 0,12 meter. Dan yang ditanya adalah A total atau pertumbuhan total. Pertama-tama kita cari dulu W-nya. Di sini W sama dengan WO ditambah dengan alpha dikali dengan T. Terus kita masukkan saja angka-angkanya. 0 plus 4 dikali dengan T itu 0,3. Hasilnya adalah 1,2 rad. Selanjutnya di sini kita menghitung percepatan sentripetalnya. Di sini AS sama dengan R dikali dengan W kuadrat sama dengan 0,12. W nya itu 1,2 sama dengan 0,12 dikali dengan 1,44 sama dengan 0,1728
meter per second kuadrat. Lanjut kita cari di sini percepatan tangensial. Di sini kita masukkan rumusnya AR sama dengan R dikali dengan alfa sama dengan N itu 0,12, apa adalah 4 sama dengan 0,48 meter per second. Dan yang terakhir kita menghitung percepatan totalnya. Rumusnya adalah A total sama dengan akar dari AS kuadrat plus AR kuadrat. Kita buat akar lagi di sini. AS kuadratnya itu 0,1728 kuadrat plus 0,48 kuadrat. Ini semua kita padatkan dulu ya. Hasilnya menjadi 0,03 plus 0,02. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah akar 0,2607 dan akar dari 0,2607 ini adalah 0,5 meter per second kuadrat. Oke, sekarang kita lanjut di soal yang terakhir, yaitu adalah soal nomor 5. Di sini soalnya adalah perhatikan gambar di bawah ini. Jika tekanan pada pipa kecil adalah 10/4 PA, tentukan tekanan pada pipa besar. Di sini ketahui rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ini adalah gambarnya dan ini sudah diketahui. Nah, karena di sini kita diminta untuk mencari meter, maka dari centimeter ini kita rubah ke meter. Jadi H1 sama dengan 20 cm dirubah menjadi 0,2 meter. Lalu H2 sama dengan 100 cm kita rubah menjadi 1 meter. P1 diketahui 4 meter per second, dan di sini P2 10/4 PA dirubah menjadi 10.000 PA. Di sini rho airnya 1000 kg per meter kubik dan G-nya 10 meter per second kuadrat. Di sini yang ditanya adalah P1. Karena untuk mencari P1 ini kita harus menentukan dulu V2-nya, jadi kita cari dulu V2-nya. Rumusnya adalah A1 dikali dengan V1 sama dengan A2 dikali dengan V2. A1-nya adalah 10 dikali dengan V1-nya adalah 4 sama dengan A2-nya di sini adalah 5 kali V2. Ini kita kali, hasilnya adalah 40 dengan 5 V2. Dan di sini kita pindah luas, jadi 40/5 sama dengan V2. Sama dengan V2, hasilnya adalah 8. Sudah diketahui hasilnya V2-nya adalah 8. Lalu kita lanjut untuk mencari P1-nya. Rumusnya adalah P1 ditambah dengan setengah dikali rho air V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah dikali rho
V2 kuadrat Duh, plus lu gak ngerjain. Rho Hah? G H2. Di sini P1 belum diketahui, jadi kita tulis saja P1 aja plus setengah dikali Rho-nya itu adalah 1000. Lalu V1-nya itu adalah 4, jadi 4 kuadrat plus Rho-nya itu 1000, G-nya itu Nomor 2A. 10, Nomor 2B. dan H1-nya itu adalah 0,2 Terus ini nomor sama 3. dengan P2-nya ini Nomor sudah 3 diketahui ada yaitu jawabannya ada. 10.000 45 nya ada di sini. plus setengah kali dengan Rho-nya itu 1000. Kemudian videonya itu adalah 8. Ini 8 kuadrat plus Rho-nya lagi 1000, G-nya itu 10, dan H2-nya itu 1. Lalu ini 1000 ini bisa kita bagi dengan 2. Jadi P1 ditambah 500 dikali 4 kuadrat ini berarti 4 dikali 4 hasilnya adalah 16 plus 1000. Ini bisa langsung kita hasilkan saja. 1000 kali 10. Hasilnya adalah stop buat. Nah, di sini hasilnya adalah 2000 sama dengan 10.000. Terus ini kita bagi jadi 1000 plus 500 dikali 8 kuadrat ini 8 kali 8 yaitu 64, terus plus 10.000 itu 10.000. Kemudian di sini kita tulis lagi P1 plus 500 dikali 16 itu hasilnya adalah 8.000 ditambah dengan 2.000 sama dengan 10.000 ditambah 500 dikali 64, 500 kali 64 hasilnya adalah 32.000. 2.000 terus plus 10.000. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung jumlahkan saja. P1 plus 8.000 ditambah 2.000 hasilnya adalah 10.000 sama dengan 10.000 ditambah 32.000 ditambah dengan 10.000 hasilnya adalah 52.000. Jika sudah seperti ini, kita lakukan saja lagi yang namanya pindah ruas di sini sama dengan berarti 52.000 dikurang dengan 10.000, maka hasilnya adalah 42.000 PA alias P1. Cukup sekian penjelasan dari soal-soal yang sudah saya jelaskan. Ini adalah soal-soal remedial PAS yang kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan juga penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.